البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan konsekuensi batil dari pembolehan takwil. Apa itu yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullah? Indak Talha. Taib itu pun setelah membahas dengan panjang dan mendalam, apa hasilnya? Hasilnya dicapai apa? Sia-sia, hairah, ya, berakhir dengan kebingungan juga. Ini konsekuensi yang pertama. Kita tidak mampu untuk menetapkan sesuatu pun dari makna Alkitab dan Sunnah sampai membahas secara mendalam kemungkinannya dengan akal atau tidak. Taib. Dan hal tersebut berakhir dengan kebingungan. Yang kedua, sesuatu yang apa? Yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati tidak akan bisa meyakini dengan tegas, dengan pasti apa yang menjadi akidahnya atau yang dia yakini berhubungan dengan khabar-khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga berakibat apa? Meninggalkan Alkitab dan Sunnah dari posisi dia yang merupakan sumber petunjuk. Dan ini membuka pintu zindik. Sekarang kita lanjutkan. Qauluhu wa man lam yatawaqqan nafya wat tashbiha zalla wa lam yusibit tanzih. Siapa saja yang tidak melindungi diri dari an-nafi dan tashbih, maka dia akan tergelincir serta tidak akan benar dalam pensucian Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini an-nafi yaitu at-ta'dil, penolakan sifat-sifat ataupun nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam Al-Qur'an maupun telah diwahyukan kepada nabinya dalam As-Sunnah. Jadi intinya berarti apa? Siapa saja yang tidak membentengi diri dari ta'til dan tashbih, maka dia tidak akan benar dalam pensucian Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tergelincir, tersesat. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, an-nafyu wa tashbihu maradan min amradil qulub. Ya, penafian yang dimaksud apa ini? Ta'til dan tashbih, atau yang lebih bagus lagi diungkapkan dengan apa, Adin? Tamtsil. Nah, kenapa? Karena lafaz itulah yang datang penyebutannya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Dan juga dikarenakan tamtsil yang dimaksud adalah apa? Penyerupaan pada semua sisi. Naam.
Berarti ta'til dan tamtsil dua penyakit dari penyakit-penyakit hati. Fa inna amradal qulubi naw'an. Maradu syubhah wa maradu syahwah. Sebab penyakit-penyakit hati itu dua jenis, ya. Penyakit yang berupa syubhat dan penyakit yang berupa syahwat. Fakilahuma madhkurun fil Qur'an, dan keduanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan kalian merendahkan ucapan-ucapan kalian. Nah, yaitu khitam kepada Nisa'un Nabi. Jangan kalian lembut-lembutkan suara, sehingga orang yang ada di dalam hatinya penyakit menjadi apa? Menjadi punya hasrat yang buruk. Fahadha maradus syahwah, dan ini yang dimaksud adalah fi qalbihi maradun, maksudnya penyakit berupa syahwat, sehingga menimbulkan niatan-niatan buruk terhadap wanita yang melembut-lembutkan perkataannya. Wa qala ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini berhubungan dengan siapa? Fi qulubihim marad. Ahmad, him, dhamir ini kembali ke siapa? Al-munafiqun. Ya, pada hati-hati mereka itu orang-orang munafik ada marad, ada penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tambahkan bagi mereka penyakitnya sebagai bentuk hukuman. Dan di sini maradus syubhah. Dan di sini juga akhwanifillah, hal yang kita khawatirkan, jika seseorang menyimpang tidak segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak segera rujuk, tidak segera bertobat, dihukum di dunia dengan semakin disimpangkan. Ayat ini semakna dengan ayat yang lain apa? Indak Aba Zaid, di mana orang-orang yang sudah menyimpang semakin disimpangkan, yang hatinya berpenyakit semakin ditambah sakitnya sebagai hukuman. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Ayat yang lainnya lagi yang seperti ini. Umar, Taib. Faman yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Apa kemudian? Fa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli mata. Faman yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Naam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Syahidnya nuwallihi ma tawalla. Kemudian ayat yang lain apa Bang Umar? Nasallaha fanasiyahum. Ada yang lebih asrah apa Ahmad? Kalau itu umum untuk al-jaza' min jinsil amal, yang dihukum dengan semakin sesatnya dia. Di surat Al-An'am, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum
kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Baik. Wa qala ta'ala wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Allah Subhanahu wa taala katakan, adapun orang-orang yang ada di hati-hati mereka marad, penyakit, maka fazadathum rijsan ila rijsihim. Ya, penyakit yang ada itu semakin bertambah, menjadi semakin parah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadha maradus syubhah, ini penyakit syubhah. Wa huwa arda'u min maradis syahwah, dan itu lebih buruk daripada maradut syahwah. Naam. Kenapa kok penyakit syubhat lebih buruk daripada penyakit syahwat? Idz maradus syahwati yurja lahu syifa'u biqada'i syahwah, wa maradus syubhati la syifaa'a lahu illam yatadarakhu Allah bi rahmatih. Subhanallah. Maka hati-hati ya akhwan dengan perkara yang namanya syubhat. Kenapa? Karena penyakit syahwat itu bisa diharapkan sembuhnya setelah dia melampiaskan syahwatnya. Dan kebanyakan orang-orang yang terjatuh dalam hal ini diliputi kekhawatiran, hatinya sempit, ada perasaan menyesal. Naam. Sedangkan penyakit syubhat tidak ada kesembuhan baginya. Bahkan semakin merasa dia itu di atas kebenaran. Semakin bertambah kesesatan demi kesesatan. La syifa'alah, tidak ada kesembuhan baginya jika Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkannya dengan rahmatnya. Wa syubhatul lati fi mas'alati sifati nafyuha wa tashbihuha. Dan syubhat yang ada dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, penolakan terhadap sifat-sifat yang ditetapkan dan penyamaan dalam menetapkan sifat-sifat yang ada dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, ya, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Baik. Kemudian ikhwan, mana di antara dua syubhat ini yang lebih buruk? Wa syubhatun nafyi arda'u min syubhatit tashbih. Dan syubhat penafian atau penolakan atau istilah yang lebih jelasnya adalah ta'til. Ya, syubhat berupa apa? Penolakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih buruk daripada syubhat tashbih. Kenapa? Fa inna syubhatan nafi raddun wa takdzibun lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan syubhat nafi atau ta'til itu adalah penolakan dan pendustaan terhadap apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Jadi dia ingkari, dia tolak, dia dustakan. Wa syubhatut tashbih ghuluwun wa mujawazatun lil haddi fi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syubhat tashbih itu bentuk melampaui batas terhadap apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Kenapa? Karena dia melampaui batas dalam menerima, dalam menetapkan. Wa tashbihullahi bi khalqihi kufrun, dan penyamaan Allah dengan makhluknya kufur. Ini jelas berarti apa? Ahlul ta'til lebih parah kekufurannya. Fa inna Allah ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai'. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun.
Laisa kamitslihi syai'. Kaf di sini fungsinya apa? Masih ingat? Laisa kamitslihi syai', Ismail. Karena sebenarnya tanpa kaf bisa laisa mithlahu syai'un. Untuk apa? Untuk menguatkan penafian mithliyah. Semakin menguatkan penafian tersebut, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Wa nafyus sifati kufrun, dan peniadaan sifat dari Allah Subhanahu wa taala juga merupakan bentuk kekufuran. Fa inna Allah ta'ala yaqul, sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwas samiul basir. Dan dia adalah as-sami' al-basir. Naam. Dalam ayat ini Allah tetapkan, tapi orang-orang yang terkena penyakit nafi menolaknya. Wa hadza aslu naw'i tashbih, fa inna at-tashbiha naw'an, tashbihul khaliqi bil makhluq, wa hadza alladhi yata'abu ahlul kalami fi raddihi wa ibtalih. Dan ini adalah salah satu pokok dari dua jenis tashbih. Salah satu pokok dari dua jenis tashbih, yaitu apa? Tashbihu fa inna tashbiha naw'an, karena tashbih itu ada dua jenis. Tashbihul khaliq bil makhluk, yaitu penyamaan khaliq dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Inilah yang ditiadakan dalam ayat surat Asy-Syura ayat 11 tersebut. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tashbih jenis inilah yang ahlul kalam telah susah payah dalam usaha untuk apa? Membantahnya dan menunjukkan kebatilannya. Karena memang ahlul kalam, ikhwan, tidaklah mereka terjerumus dalam ta'til, dalam penolakan sifat, kemudian yang lainnya dalam tahrif, kecuali apa? Apa sebenarnya yang mereka hindari? Mereka ingin lari dari tashbih, ingin lari dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi karena tidak mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terjatuh dalam kesalahan yang lain yang juga bahkan lebih fatal, menolak sifat jadinya. Wa ahlu fin nasi aqallu minan naw'i tsani alladzina hum ahlu tashbihil makhluqi bil khaliq. Dan para penganutnya, yaitu penganut tashbihul khaliq bil makhluk, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya itu di kalangan manusia lebih sedikit daripada jenis yang kedua, yaitu orang-orang yang mereka menyamakan makhluk dengan al-khaliq. Karena tadi ada dua jenis tashbih. Apa itu berarti, Abdurrahman? Dua jenis tashbih tadi. Yang pertama menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua kebalikannya, berarti apa? Menyamakan makhluk dengan Allah. Mana yang lebih sedikit penganutnya? Yang lebih sedikit penganutnya orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluk itu pelakunya sedikit. Kenapa? Karena kebanyakan sudah terfitrah bahwasanya itu perkara yang sangat batil. Adapun ahlu tashbihil makhluk bil khaliq ka'ubadil masyayikh, seperti apa? Mereka-mereka yang beribadah kepada para masyayikh. Al-Masih. Ayo, malah betul itu, malah tepat. Karena setelahnya Uzair. Tempat saya sudah ada ta'liknya tapi enggak kebaca. Sawabuhu al-Masih. Ka'ubadil Masih.
Seperti apa? Para penyembah Al-Masih Ibnu Maryam, orang-orang Nasara. Nah, mereka menyembah Al-Masih, berarti apa? Mereka menyamakan Isa dengan apa, Wahyu? Hah? Mereka samakan Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa Uzair. Nah, demikian pula para penyembah Uzair yang merupakan keyakinan siapa? Amba Muhammad. Orang-orang Yahudi. Nah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-Masih ibnullah. Demikian pula para penyembah wasyamsi wal qamari wal asnami wal malaikati wan nari wal ma'i wal ijl wal quburi wal jinni wa ghairi dzalik. Demikian pula para penyembah matahari, rembulan, berhala-berhala, malaikat, api, air, sapi, kubur-kubur, jin dan yang lainnya. Mereka semuanya berarti telah menempatkan makhluk dalam posisi al-khaliq. Yang ini merupakan tasbih jenis yang kedua dan pelakunya lebih banyak. Nah, pelaku tasbih jenis kedua ini lebih banyak. Yang itulah syirik. Nah, hakikat syirik. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Penyamaan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Tasbih di sini kan tasbih. Wa haula'i humul ladzina ursilat lahumur rusulu yad'unahum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Dan mereka itulah haula, kembali kepada siapa ini haula? Haula Ahmad. Itu tak. Haula kembali kepada ahlu tashbihil makhluk bil khaliq. Itu semua yang menyamakan makhluk dengan al-khaliq, para pelaku kesyirikan. Itulah orang-orang yang para rasul diutus kepada mereka untuk menyeru mereka kepada peribadatan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat yang bagus ikhwan dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang dua penyakit hati, yang berupa syahwat dan syubhat. Kemudian yang berhubungan dengan masalah kita, penyakit syubhat lebih parah. Nah, kenapa kok lebih parah? Diingat-ingat. Karena penyakit syubhat itu tidak ada penyembuhnya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dengan rahmatnya. Adapun syahwat biasanya sembuh setelah terlampiaskan. Kemudian penyakit syubhat ada dua tadi dalam permasalahan asma wa sifat, yaitu apa? Ta'til dan tamtsil. Mana yang lebih parah? Ta'til. Kenapa lebih parah? Diingat-ingat alasannya. Kemudian tamtsil, itu ada dua jenis. Tamtsilul khaliq bil makhluk, inilah yang menjadi pembahasan kita di sini. Dan tamtsilul makhluk bil khaliq, yang itu dalam pembahasan apa? Tauhid. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanak.